Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Masjid apa? Baitus Salam. Baitus Salam, juga segenap panitia semua, baik dari masjid ini sendiri ataupun dari Al-Hikmah, Masjid Al-Hikmah. Juga yang saya muliakan juga Bapak Doni selaku ketua acara ini, sehingga terselenggaranya pelatihan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Juga para hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi, senantiasa berikan kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa sama-sama hadir di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam rangka untuk talabul ilmi. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selain kita mengumpulkan kita di tempat ini, juga mengumpulkan kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah hal yang pasti dan semua akan merasakannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Namun yang kita harapkan dari kematian adalah kematian yang husnul khatimah. Dan tentunya ini tidak akan bisa diraih kecuali dengan kita membiasakan kebaikan. Dan termasuk sunnatullah, bahwa dalam kehidupan itu, kehidupan kita di dunia ini, ada yang namanya mati, ada yang lahir, sampai datangnya hari kiamat. Islam mengajarkan kepada kita sesuatu syariat yang perlu kita fahami, yang perlu kita pelajari dalam bagaimana mengurus orang yang telah mati. Karena sesungguhnya kesucian dan kehormatan seorang, terutama orang muslim, ketika matinya itu sama saja kehormatan dan kemuliaannya ketika dia sudah mati. Sama-sama harus kita jaga, sama-sama harus kita tunaikan haknya. Sebagaimana ketika kita hidup memiliki hak untuk diperlakukan secara yang baik, begitupun ketika kita sudah wafat. Maka di sini perlu kita memahaminya. Sebelum kita melakukan hal tersebut, kita fahami ilmunya, karena al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu harus ada sebelum berkata dan berbuat, sebagaimana yang tadi telah disampaikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada 4 hal yang menjadi hak orang yang
sudah wafat. Hak yang wajib ditunaikan oleh siapa saja yang ditinggalkannya, siapa saja yang hadir dan menyaksikannya, maka dia wajib memenuhinya. Yaitu yang pertama adalah apa? Memandikannya. Kemudian yang kedua, mengkafaninya. Ketiga, mensolatkannya. Dan keempat, menguburkannya. Ini hak ya seorang mayit yang harus dipenuhi. Hak ini hukumnya memang fardu kifayah, yang artinya jika ada salah satu atau salah sekelompok yang telah melakukannya, maka semuanya atau telah gugur kewajiban yang lainnya. Tapi sebaliknya, jika tidak ada yang mengurusinya, tidak ada yang melaksanakannya, dan tidak ada yang memenuhi hak ini, maka seluruh kaum muslimin yang hadir, yang menyaksikan, yang berada di tempat tersebut, maka dia berdosa. Seluruhnya mendapatkan dosa. Maka walaupun fardu kifayah, hendaklah kita menjadi orang yang terdepan. Terkhusus lagi jika hal itu terjadi pada keluarga kita, kerabat kita, di mana kitalah yang berhak untuk mengurusi mereka. Orang tua kita, ayah kita, ibu kita, saudara kita, ya. Ini yang berhak kita urusi, dan kita harus yang terdepan. Terkhusus lagi kedua orang tua kita. Ini mungkin bisa menjadi bakti terakhir kita kepada orang tua kita, walaupun setelah itu kita masih bisa dalam bentuk mendoakannya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya. Namun sebelum kita menjelaskan tentang 4 hak tadi, maka ada yang perlu kita fahami, yaitu ketika kita menyaksikan saudara kita, tetangga kita, teman kita, atau seorang yang akan menjelang kematian. Ya, maka di sini kita akan bahas pertama menjelang sakaratul maut, kemudian sesaat setelah kematian tiba, baru kemudian memandikan jenazah, mengkafani jenazah, serta menyolatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kita untuk bisa membahas semua. Walaupun sebenarnya ini butuh waktu yang panjang. Maka mungkin pada hal-hal yang penting saja yang perlu diperjelas, ya, yang lebih detail. Tapi bapak-bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertama ketika menjelang kematian, yang harus kita lakukan adalah mengingatkan orang yang akan meninggal itu agar dia segera menuliskan wasiat. Ya, karena kata Rasulullah SAW, tidak selayaknya seorang muslim yang dia masih memiliki waktu hidupnya 2 malam tapi melewati tanpa menulis surat wasiat. Kemudian yang kedua, mengingatkan akan luasnya rahmat Allah dan karunia Allah serta mendoakan kebaikan. Hal ini bertujuan untuk apa? Agar dia tidak putus asa. Selalu ingatkan, selalu berharap bahwa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu akan turun kepadanya. Kita ingatkan sehingga dia selalu berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang ampunannya dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah kita mengatakan di hadapan orang yang sedang sakaratul maut kecuali hal-hal yang baik. Tidak membicarakan sesuatu yang buruk, karena ini akan membuat orang tersebut justru nanti su'ul khatimah, wal'iyadzubillah.
Kemudian yang kedua, membasahi tenggorokannya dengan air. Ini mempermudah dia agar segera bisa terkeluar rohnya. Ya, dibasahi dengan air minum atau bibirnya dibasahi. Kemudian yang keempat yaitu mentalkin. Ini sangat penting. Ya, ini mentalkin ini yaitu membimbingnya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Kata Rasulullah SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah, bimbinglah orang yang akan meninggal, orang yang akan mati dengan kalimat la ilaha illallah. Karena balasannya bagi siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka baginya surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dan dalam mentalkin ini, ketika orang yang sakarat tadi sudah mengucapkannya, cukup satu kali saja. Tidak usah diulang-ulang. Karena hal itu akan apa? Akan membuat dia justru bosan. Akhirnya dengan dia tidak bosan dan dia merasa terganggu, akhirnya dia mengucapkan kalimat-kalimat yang lain. Wal'iyadzubillah. Makanya kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, cukup, sudah. Nggak usah diajak ngobrol lagi, nggak usah diajak bicara lagi, sudah biarkan. Sehingga ketika nafasnya terakhir, dia benar-benar yang diucapkannya adalah kalimat la ilaha illallah. Ini mungkin hal-hal yang dianjurkan. Kemudian sesaat setelah kematian tiba, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah memejamkan mata. Kenapa? Karena seseorang ketika dia dicabut ruhnya, kenapa orang ketika dia matanya terbelalak gitu ya, itu bukan tanda su'ul khotimah. Ya, kebanyakan masyarakat kita meyakini bahwa kalau mati dalam keadaan terbelalak itu su'ul khotimah. Padahal tidak demikian. Kenapa? Karena orang yang dicabut ruhnya itu ketika dia dicabut maka matanya mengikuti ruh itu berjalan lepas ya. Ketika dia ruh itu mengikuti matanya sehingga terkadang terbelalak gitu matanya. Nah, maka agar tidak terus terbelalak maka ditutup. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Salamah. Ya, ketika beliau meninggal, beliau masuk dan melihat Abu Salamah terbelalak matanya dan mengatakan bahwa sesungguhnya seorang ketika dicabut nyawanya itu matanya mengikuti kemana ruh itu pergi. Kemudian yang berikutnya adalah mendoakan kebaikan untuknya. Ya, jangan mendoakan keburukan. Jangan sekali-kali mendoakan keburukan si mayit. Walaupun kita tahu mungkin waktu hidupnya dia adalah orang yang buruk. Orang yang buruk akhlaknya, adabnya, dan mungkin banyak membuat gangguan kepada kaum muslimin. Tapi kalau sudah meninggal, jangan kita doakan kecuali dengan kebaikan. Jangan doakan keburukan. Kemudian berikutnya menutup seluruh tubuhnya dengan kain. Ya, di seluruh tubuh ditutup seperti biasa kecuali Kecuali orang yang muhrim. Orang yang sedang melakukan ihram. Dia tidak ditutup kepalanya dan wajahnya. Tapi kalau yang tidak muhrim atau kita sekarang yang berada di sini, maka dia ditutup seluruh tubuhnya. Kemudian bersegera menunaikan wasiatnya jika ada. Ya. Dan wasiat ini bisa hal yang wajib dan bisa hal yang sunnah. Kalau seandainya wasiatnya adalah wasiat sunnah, maka dia sudah menyegerakan kebaikan pahala untuknya. Kalaupun itu adalah hal wasiat yang wajib, maka berarti si mayit sudah terlepas dari kewajibannya. Maka menyegerakannya adalah sunnah, walaupun boleh ditunda. Tapi yang lebih sunnah adalah
menyegerakannya. Nah, ini kelewat mengangkut dagunya agar tidak terbuka. Tadi mengikatnya ke sini biasa agar tidak masuk hewan intinya mah, ya. Bukan sesuatu yang diyakini hal yang lain, tapi agar si mulut itu tidak terbuka terus sehingga hewan-hewan masuk ke dalam tubuhnya. Sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa berbuat baik kepada yang mayit itu adalah sama, kita harus berbuat seperti kita berbuat baiknya kepada orang yang masih hidup. Kemudian bersegera untuk mengurusnya, jangan ditunda-tunda. Kalau bisa lebih, tapi bukan terburu-buru ya, bersegera sehingga dia biar dikubur. Karena kalau dia adalah orang yang baik, maka dia akan segera mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia adalah orang yang buruk, kata Rasulullah, dia agar tidak menjadi beban bagi kita. Maka menyegerakannya adalah sunnah. Kemudian hal yang wajib bagi keluarga dan kerabat yang ditinggalkan yaitu bersabar dan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu menahan diri dari berkata-kata yang buruk, yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidaklah kita mengatakan kecuali sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar itu kata Rasulullah di awal ketika terjadinya musibah. Innamas sabru fi sadmatil ula. Ini ketika dikatakan kepada seorang wanita yang kata Rasulullah, isbiri wahtasibi. Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena si wanita, ibunya ini kehilangan anaknya dan dia menangis. Nangisnya itu mungkin karena berlebihan. Dikatakan sabar dan berharap pahala. Tapi dia berkata, Sarmana, engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Mungkin ini banyak terjadi di kalangan kita ya, di tengah masyarakat kita. Kalau dikasih tahu sabar, jangan bilang saya sabar. Karena engkau tidak tahu apa yang saya rasakan. Ya, jangan seperti itu. Sabar itu di awal. Makanya ketika si wanita ini tahu bahwa itu adalah Rasulullah SAW, dia pun datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, sekarang aku sabar. Maka kata Rasulullah, sabar itu ketika terjadi di awal musibah. Jangan di tengah-tengah. Jadi apapun musibahnya tetap kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-istirja. Apa al-istirja? Yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, inna lillahi raji'un. Kalimat ini dibaca bukan hanya ketika ada yang meninggal saja ya. Karena difahami oleh masyarakat kita, kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu emang siapa yang meninggal? Padahal musibah apapun kita harus mengucapkan istirja. Ya. Kemudian melunasi hutang-hutangnya jika ada. Tapi hal-hal yang boleh terhadap mayit yaitu tadi kan ditutup tubuhnya. Nah, boleh membukanya dan menciumnya. Kemudian bersedih atau menangis karenanya. Ya, bersedih dan menangis boleh. Ya, selama tidak berlebihan. Dan Rasulullah SAW pernah menangisi siapa? Ibrahim. Ya, menangis. Beliau menangis, tapi tidaklah kata beliau menangisnya beliau karena memang manusia biasa, manusia yang ada dan punya perasaan, punya kasih sayang terhadap anaknya. Nah, kalau bersedih dan menangisnya biasa nggak masalah. Yang bermasalah jika itu berlebihan. Kemudian menyampaikan kepada orang lain tentang berita kematian, artinya mengumumkan seperti yang biasa dilakukan. Tapi bukan tujuan untuk menyebutkan kebaikannya. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk
agar orang-orang bisa membantunya, mengurus jenazahnya dan mengetahuinya. Kemudian yang berikutnya adalah hal-hal yang haram bagi keluarga atau yang lainnya, yaitu berteriak histeris, tadi menangis-nangis, sampai nangisnya itu membuat orang ikut menangis. Ini terutama para wanita, ya. Kemudian memukul wajah dan merobek-robek baju, serta menggundul kepala, ya, menggundul kepala atau hal-hal yang lainnya yang menunjukkan kesedihan. Maka kata Rasulullah SAW, siapa yang memukul pipinya dan merobek bajunya bukan dari golongan kami. Laisa minna man daraba aw latama wajhahu wa syaqqa juyubahu. Yes, tidak termasuk golongan kami orang yang merobek baju dan memukul-mukul wajah atau menjambat-jambat menjamret rambut. Nah, ini termasuk niyahah yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau menguraikan rambut yang tadinya diikat. Ya. Ini biasanya perempuan. Tapi kita langsung masuk ke memandikan jenazah. Hukumnya sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwa hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, ini berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Tuwfiyat ihda banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kharaja fa qala igsilha thalathan aw khamsan aw akthar min dzalika in ra'aitunna dzalika." Salah seorang putri Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, yaitu Zainab. Maka beliau keluar dan bersabda, "Mandikanlah ia 3 kali atau 5 kali atau lebih, tergantung kebutuhan. Jika kita butuh lebih daripada 3, 5 atau bahkan 7, 10, yang penting ganjil, ya, yang penting ganjil. Bima'in wasidrin, juga dengan air yang dicampur dengan sidr. Waj'alhunna fil akhir kafura, dan jadikanlah yang terakhir adalah kapur barus, ya, yang sekarang bukan kapur ini ya, kapur apa tuh? Kapur yang bagus ya, yang buat pengusir kecoa ya. Nah, alhamdulillah biasanya ada khusus ada ya kapur barus yang itu lebih bagus ya daripada kapur bagus itu sendiri. Nah, kafur. Kemudian au syai'an min kafura fa idza faragna fa'adni falamma faragna adnahu fa'alqa ilaina hufwah. Nah, jika kalian sudah selesai, maka biarkanlah aku masuk. Ketika kami telah menyelesaikannya, maka kami beritahukan kepada beliau, kemudian diberikan kepada kami kain penutup badannya, dan kami mengucir rambutnya. Ini sunnah ya bagi wanita di kepang. Nah, insya Allah nanti kita sebutkan. Kemudian haram hukumnya bagi seorang muslim memandikan dan menguburkan orang kafir. Ya, memandikan tidak perlu orang kafir. Ya. Adapun menguburkan boleh, tapi tidak menguburkan seperti menguburkannya seorang muslim. Yang penting dia dikuburkan tidak menimbulkan bau busuk. Kalau dibiarkan, misalkan tidak ada seorang pun yang mengurusinya, baik dari kalangan mereka atau kaum muslim, maka kita yang tahu, maka segera kuburkan. Kuburkan dengan seperti menguburkan ya binatang biasa, tidak perlu tata cara seperti kaum muslimin. Kemudian perangkat memandikan jenazah yang harus kita siapkan, yang pertama adalah sarung tangan atau kain. Ini nanti akan dipakai
untuk memandikan agar terjaga dari najis, juga dari kotoran dan penyakit. Yang mungkin ada penyakit-penyakit yang dialami oleh si mayit tadi yang menular. Kemudian yang kedua, masker atau penutup hidung juga untuk menjaga orang yang memandikan agar terjaga dari penyakit juga. Kemudian spons penggosok atau kain untuk membersihkan badan mayit. Kemudian kapur barus yang sudah digerus untuk dilarutkan dengan air. Kemudian daun bidara jika ada. Ya, tapi diusahakan ada ini ya. Karena inilah yang terbaik. Tapi jika memang tidak ada, maka boleh dengan sabun. Sabun yang ada. Nah, kemudian 1 ember sebagai wadah air dan 1 ember lagi sebagai wadah kapur barus. Berarti persiapan 2 ember. Ini teknis aja ya. Sebenarnya dalam pengurusan ya bebas-bebas aja. Yang penting tercukupi bersih dan si mayit tidak ada kotoran lagi. Kemudian kita siapkan gayung. Kalau sekarang mungkin pakai selang ya, itu sangat memudahkan. Ini kemudahan yang Allah berikan. Intinya ini hanya jaga-jaga saja ya, dan tidak wajib hukumnya. Ini hanya sebatas saran ya, bukan hal-hal yang wajib. Kemudian kain untuk menutup aurat mayit. Kemudian juga disiapkan handuk, plester bila dibutuhkan untuk menutupi luka yang mungkin ada lukanya pada si mayit. Kemudian gunting cukur atau gunting kuku, karena nanti rambut dan kukunya, kumisnya itu nanti dicukur agar dia bersih ketika dikuburkan, tidak memiliki kumis. Adapun jenggot dibiarkan. Kemudian kita lanjut, orang yang berhak memandikan mayit. Siapa orang yang berhak memandikan mayit? Yang pertama adalah orang yang diberi wasiat. Ya, jadi bukan keluarga. Kalau memang ada yang diberi wasiat oleh si mayit tadi sebelum dia meninggal, maka yang memandikan adalah yang diberi wasiat tadi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mewasiatkan agar yang memandikannya adalah siapa? Muhammad bin Sirin, ya, termasuk murid beliau ya. Beliau diwasiatkan agar memandikannya. Ketika Anas bin Malik meninggal, beliau melaksanakan wasiatnya. Begitupun Abu Bakar, agar yang memandikan adalah istrinya atau sebaliknya. Kemudian kalau tidak ada yang diwasiatkan, maka berarti dari keluarganya. Yang pertama adalah yang paling berhak ayahnya. Ya. Kalau tidak ada ayahnya berarti kakeknya. Kalau tidak ada kakeknya berarti kerabat dekat dari asobahnya, yaitu asobah yang mendapatkan warisan seperti saudaranya, ya, anaknya, atau pamannya dan sebagainya. Ya, jika memang tidak ditemukan keluarga yang terdekat. Kemudian jika mereka semua ternyata sama-sama berhak, artinya di sini ada 2 saudara, kakeknya enggak ada, ayahnya enggak ada. Yang ada hanya saudaranya 2 orang. Maka siapa yang paling berhak, atau boleh bareng, atau kalau dibilang yang berhak, maka yang paling faham tentang tata cara pemandian tersebut. Kemudian yang keempat, bagi seorang lelaki atau wanita boleh memandikan anak yang di bawah umur 7 tahun. Berarti
Di atas 7 tahun itu tidak boleh lawan jenis kecuali suami istri. Bahkan kita memandikan ibu kita itu tidak boleh. Ya. Atau anak kita tapi dia sudah dewasa di atas usianya 7 tahun maka tidak boleh. Begitupun seorang ibu memandikan anaknya ini tidak boleh. Kemudian yang kelima, diperbolehkan bagi suami atau istri tadi memandikan, saling memandikan. Ya. Jika suaminya dulu yang meninggal, maka boleh istrinya yang memandikan. Sekarang kita masuk ke adab dan teknis memandikan mayit. Yang pertama adalah diusahakan kita memilih tempat yang tertutup dan jauh dari pandangan orang-orang. Sehingga tidak mengganggu dan juga tidak terlihat auratnya. Diusahakan yang masuk ke dalam tempat pemandian itu adalah hanya orang yang memandikan saja. Ya. Kemudian melemaskan persendian. Ini agar tidak terlalu kaku. Sehingga ketika kita nanti mendudukan dia tidak kaku. Ya. Tapi dengan lemah lembut. Ya, jangan sampai tersakiti. Karena kata Rasulullah SAW, Inna kasrul azmi maitan, sesungguhnya mematahkan tulang seorang yang sudah wafat, yang sudah mati, sama halnya dia mematahkan tulang orang yang masih hidup. Maka diusahakan selembut mungkin, jangan sampai memaksa. Ya. Kalau memang dia keras, jangan dipaksa, tapi dengan pelan-pelan. Kemudian berikutnya adalah melepaskan pakaian yang semula dipakainya setelah diletakkan ya, di atas auratnya kain. Tadi misalkan pakai baju, sekarang baju seperti ini, maka ini dilepaskan. Tapi sebelum kita melepaskan, taruh kain di sekitar auratnya. Maka aurat laki-laki dari pusar sampai lututnya. Terutama yang aurat yang inti. Ini kayaknya habis nih baterai. Nah, kecuali anak yang usia 7 tahun. Ya, karena anak usia 7 tahun auratnya masih belum terlalu wajib ya, ditutup. Tapi walaupun ditutup itu lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah mengangkat kepalanya jika dia bukan ibu hamil. Diangkat dulu si mayitnya ya sampai, tapi tidak sampai duduk begini, miring sampai miring. Ya, miring diangkat. Ini bertujuannya adalah untuk nanti mengeluarkan kotorannya. Ya, yaitu poin yang kelima, setelah kita mendudukan atau mengangkat kepalanya, kemudian diurut perutnya, agar kotoran yang ada di dalam tubuhnya itu keluar. Supaya apa? Supaya nanti ketika sudah selesai pemandian tidak keluar kotoran itu. Yang akhirnya merepotkan lagi, mengulang lagi gitu. Atau mengotori kain, apalagi kalau sudah di kafani gitu. Maka ini perlu dikeluarkan semua sampai kita meyakini bahwa semua kotorannya itu sudah keluar. Kemudian menyiram kotoran yang keluar dari perutnya dan memperbanyak aliran air ketika itu. Ya, disiram sampai, maka sekarang alhamdulillah sudah ada khusus ya tempat pemandiannya. Yang itu sudah ada air, yang air itu keluar langsung ke bawah ke saluran air. Nah ini alhamdulillah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya melapisi tangan. Tadi ya setelah kita, atau boleh juga di awal tadi ketika sebelum menekan-nekan perut itu sudah dipakai, atau dari sejak awal dipakai ya.
Nah, ini melapisi tangan maksudnya adalah kalau dulu kain, kalau sekarang udah ada sarung tangan. Maka itu dipakai ketika kita mau membersihkan kotoran tadi. Ya, itu dengan kita menggunakan sarung tangan agar tidak menyentuh kemaluannya dan juga agar kita terhindar mungkin ada penyakit yang keluar dari kotoran tersebut. Kemudian mengganti sarung tangan. Tadi yang sudah dipakai, makanya tadi di awal kita mempersiapkan sarung tangan itu minimal 2, ya, minimal 2. Ini tujuannya adalah yang pertama untuk membersihkan kotoran, yang kedua nanti untuk melanjutkan memandikannya. Nah, mengganti sarung tangan yang baru lalu berniat untuk memandikan mayit dan membaca basmalah. Jadi perlu yang memandikan ini perlu niat, ya, dan niat itu di dalam hati. Kemudian memasukkan kain yang basah dengan jari-jari ke mulut. Kita ambil kain, ya, kemudian gosok-gosokkan gigi si mayit, juga masukkan air ke hidung si mayit. Ya, membersihkan hidungnya tapi bukan dikucurkan, ya. Bukan dengan air yang banyak. Kita ini aja air, kita basahi tangan kemudian atau yang dengan menggunakan sarung tangan kita masuk bersihkan ke hidung-hidungnya. Tak perlu dalam-dalam, yang penting luar yang zahir saja yang kita bersihkan. Kemudian berikutnya melakukan wudu pada si mayit seperti kita berwudu untuk sholat, ya. Maka kita sebagaimana kita berwudu, kita wudukan, atau kalau yang sudah biasa mewudukan orang yang sakit itu mungkin akan lebih mudah lagi, ya. Kita wudukan seperti biasa wudu, kemudian membasuh kepala dan jenggotnya dengan air yang tadi dicampuri dengan sidr, dengan daun bidara. Nah, ini tujuannya bidara ini adalah untuk apa? Untuk membersihkan rambutnya, dan juga badannya nanti. Kemudian lalu melanjutkan pembasuhan seluruh tubuhnya dimulai dari bagian sebelah kanan depan terlebih dahulu dengan air tadi, dengan air sidr tadi atau dengan air bidara. Jadi kita wudu tadi kita usahakan dari sebelah kanan terlebih dahulu. Jangan gantian, ya, sebelah kanan depan, kemudian sebelah kanan belakang. Kemudian baru sebelah kiri depan, sebelah kiri depan. Sebelah kiri belakang. Jangan sebelah depan, kemudian depan, belakang kanan, belakang kiri. Sebenarnya enggak masalah, cuman itu yang sunnah dan memudahkan bagi kita. Kemudian yang berikutnya membilasnya dengan air bersih dan disunahkan melewatkan air pada perutnya dengan tangan. Kemudian disunahkan diulang sampai 3 kali. Sebagaimana tadi sabda Rasulullah SAW. Jadi basuhannya itu kita siram 3 kali dan diakhiri yang ketiganya dengan kapur barus tadi. Sebenarnya 1 kali pun cukup jika memang itu sudah bersih, ya. Tapi yang lebih afdol 3 kali, ya, 3 kali itu afdol. Dan 5 kali, 7 kali pun tidak masalah jika apalagi kalau ternyata mayitnya kotor dan banyak keluar kotoran ketika dimandikan, ternyata masih keluar lagi. Ini kan membutuhkan banyak siraman, banyak basuhan. Maka tidak mengapa, yang penting intinya adalah apa? Ganjil. Kemudian disunahkan air kapur barus dan bidara, kapur barus, ya, di akhir, ya, kapur barus. Kemudian disunahkan menyisir rambutnya dan memotong kumisnya. Dan ini juga boleh di awal, ya, boleh di awal ketika kita mau memandikannya.
atau boleh setelah dimandikan baru dipotong kukunya dan dicukur rambutnya. Adapun untuk wanita tadi sebagaimana disebutkan itu dikepang, ya, dikepang jadi 3 kepangan. Bahasa Indonesia kan ya dikepang. Ada bahasa yang lain? Hah? Ya, dikepang 3, dibuat 3, ya. Itu yang sunnah. Kemudian dimakruhkan hanya mencukupkan sekali. Ini makruh. Ya, walaupun kalau memang sudah cukup itu boleh sekali lagi. Tapi yang lebih afdal tadi 3 atau dengan air panas. Nah, itu tata cara yang bisa kita lakukan ketika kita memandikan si mayit. Intinya kalau kita faham mandi janabah, seperti itulah kita memandikan si mayit. Ya. Dikucurkan seluruh tubuh. Kemudian dalam hukum mengkafani sebagaimana yang kita sebutkan bahwa hukumnya adalah fardu kifayah, ya. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang orang yang meninggal karena jatuh dari untanya. Di dalam hadis tersebut Nabi SAW bersabda, igsiluhu bima'in wasidrin wa kafinuhu fi thawbain. Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan 2 lapis kain. Kadar wajib kain kafan. Sebenarnya ini juga bebas, gitu ya. Yang penting intinya adalah tertutupi seluruh tubuhnya, ya, bisa tertutupi seluruh tubuhnya walaupun hanya dengan 1 kain, itu tidak masalah. Tapi yang lebih bagus adalah dengan 3, gitu ya, untuk menjaga auratnya agar tidak mudah tersingkap. Kalau 1 kan kadang ketarik-tarik bisa saja terbuka, ya. Maka kalau 3 mungkin ini agak sulit untuk terbuka auratnya. Kata Rasulullah SAW, "Idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu." Apabila salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah memperbagus kafannya. Ya. Kecuali tadi yang tidak dikafani, yang tidak ditutup seluruhnya adalah siapa? Orang yang muhrim. Orang yang muhrim itu tidak ditutup kepalanya, juga tidak diberi wewangian. Tidak diberi apa-apa. Udah dia dibiarkan saja dan dikafani dengan kain ihramnya. Tapi jangan sampai kita mempersiapkan, ya. Ada yang ihram mempersiapkan kain yang panjang. Terus ditanya, ngapain panjang-panjang begitu? Untuk persiapan kalau saya mati di sana. Enggak usah, ya. Mempersiapkan kain kafan untuk diri sendiri itu enggak usah, ya. Dan ini tidak ada anjurannya. Insya Allah itu ada nanti yang mengurusi kita. Yang penting bagaimana mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembiayaan kain kafan itu bisa diambil dari hartanya. Ini yang lebih sunnah jika dia memiliki harta. Ya, makanya sebelum mengurus yang lainnya, maka belikan hartanya tadi untuk membeli apa? Kain kafan. Bahkan sebelum membagikan warisan atau sebelum membayarkan hutang, ya, maka diambil dari hartanya itu untuk membeli kain kafan. Kalau tidak memiliki harta, maka baru boleh yang lain, ya, boleh di cover oleh yang lain. Kemudian warna kain kafan ini tidak ada warna khusus, ya, tidak mesti putih, ya. Hanya sebatas anjuran saja yang putih, ya, afdol saja.
Adapun kalau misalkan memakai kain yang berloreng atau yang warna, itu pun tidak masalah. Itu kalau apalagi kalau tidak kita dapati kain yang berwarna putih. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min thiyabikumul bayad wa kaffinuhu fiha mautakum fa innaha min khairi thiyabikum. Ya. Pakaikanlah pakaian yang berwarna putih dan kafanilah mayit dengan kain warna putih karena itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Ini adalah sifatnya apa? Afdoliyah, bukan wajib. Kemudian jumlah kain kafan seperti yang tadi disebutkan, tadi boleh 3, boleh 1 pun boleh. Tapi yang adalah untuk laki-laki itu adalah 3. Yang 1 itu dijadikan untuk menutup auratnya. Itu aslinya ya. Jadi ditutup auratnya yang inti tadi dari lutut sampai pusar. Itu. Kemudian baru kain kedua, kain ketiga itu untuk menutupi seluruh tubuhnya. Tapi yang biasa dilakukan di kita seluruhnya menutupi. Ya, seluruhnya menutupi tubuhnya. Itu pun tidak masalah, insyaallah langgar. Adapun wanita itu 5 helai. Ya, 5 kain. 5 kain, ya, bukan 5 helai, 5 kain. Yang 1 adalah dijadikan untuk kerudungnya. Jadi dibentuk untuk dibuat kerudung, ya. Kemudian yang 1 dijadikan untuk sarungnya, seperti tadi yang laki-laki. Dan yang 1 dijadikan untuk jubahnya. Itu yang perempuan. Dan yang 2-nya seperti tadi, seperti laki-laki. Makanya jumlahnya 5. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, dalam hal ini telah ada hadis marfu, kafan seorang wanita adalah 5 helai kain. Akan tetapi di dalamnya ada seorang rawi yang majhul. Oleh karena itu sebagian ulama berkata seorang wanita dikafani seperti seorang laki-laki, yaitu 3 helai kain, 1 kain diikatkan di atas yang lainnya. Artinya tidak masalah meskipun 3 kain untuk siapa? Untuk wanita. Apakah boleh dari 5? Boleh tidak? Boleh jika dibutuhkan. Kemudian ya, ini tadi seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa wanita dikafani seperti memakai jubah, kerudung dan roknya atau sarung. Kafan untuk anak kecil. Syekh Abdullah bin Jibrin mengatakan was-shaghirah yakfi fiha qamisun wa lafafatani. Mayit anak kecil cukup dengan gamis dan 2 lapis kafan. Artinya sebenarnya laki-laki juga anak laki-laki sama seperti orang dewasa. Boleh 3. Ya. Begitupun anak perempuan seperti wanita yang dewasa. Jadi tidak ada perbedaan. Kemudian tidak ada kekhususan pada jenis kain kafan sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Harus jenisnya khusus, ya. Harus terbuat dari sini, harus kainnya yang begini, yang begitu, tidak. Ya. Selama itu bisa menutupi auratnya, karena tujuan dari mengkafani adalah apa? Menutupi aurat, ya. Sebagaimana orang yang hidup mesti ditutupi auratnya. Nah, adapun teknisnya yaitu mengkafani mayit. Pertama, ini sekali lagi cara-cara seperti ini ya hanya kemudahan saja, ya. Artinya antum mau melakukan seperti apa saja nggak masalah. Jadi nggak perlu dibikin ruwet, harus begini, harus begitu. Enggak, ini mah hanya mempermudahkan saja. Ya, cara-cara seperti ini, seperti bentangkan tali terlebih dahulu. Itu kan supaya apa?
Padahal tali boleh nggak diakhirkan? Boleh. Ya. Dibentangkan tali di awal biar tidak repot lagi sebenarnya. Ya, tidak repot mengangkat si mayit lagi yang akhirnya menyakiti dia. Maka ini teknis ini adalah untuk memudahkan, yaitu yang pertama adalah bentangkan tali-tali pengikat kafan secukupnya. Tidak ada jumlah yang ditentukan harus 5, harus 10, enggak ada. Ya, yang penting dia mengikat tubuhnya dan tidak mudah lepas kain tersebut. Kemudian bentangkan kain kafan setelah kain tali-tali tadi diletakkan, dibentangkan di atas tali tadi kain kafannya. Sehingga tiga lapis. Nah, setiap kafannya ini diberikan bukhor. Atau kalau nggak ada bukhor, boleh minyak wangi. Ya. Berikan bukhor pada kain lapis pertama, atau jika tidak ada bukhor maka dengan minyak wangi atau semisalnya. Dan kemudian setelah si kain kafan yang pertama diberi, kemudian dilapisi dengan kain kafan berikutnya, diberikan bukhor juga atau diberikan minyak wangi. Kemudian kain yang ketiga begitu dan seterusnya. Kemudian diberikan minyak wangi, letakkan mayit di tengah kain. Setelah tadi sudah selesai, 3 sudah dikasih minyak wangi semuanya atau bukhor, maka si mayit diangkat, diletakkan di tengah-tengah kain kafan, ya, agar tidak tergoncang-gancing lagi ya. Kalau di pinggir nanti kegeser-geser sehingga membuat si mayit tersakiti. Nah, diletakkan di tengah-tengah kain kafan, kemudian dibungkus. Dan dibungkusnya juga, ini juga tidak ada khusus harus yang kanan dulu atau yang kiri dulu. Ya, jadi yang dilipatnya itu kalau ini gitu ya, harus dari kanan dulu. Kanan yang mana? Kanannya antum, kanan anak. Gitu ya. Jadi enggak masalah mau dari sini dulu atau mau dari sini dulu. Tapi kalau kita memang mau mengikuti sunnah, karena Rasulullah SAW dalam segala hal itu beliau menggunakan yang kanan terlebih dahulu jika memang ada tangan dan kanan dan kiri. Jadi kita boleh kanan dulu atau kiri dulu. Dilipat 3 lapis, pertama 1 lapis yang paling atas yang mendekati si badan mayit, kemudian yang kedua, yang ketiga dan seterusnya sampai kemudian ditutuplah, diikatlah dengan tali tadi, ya. Usahakan itu lebih, ya. Si kain kafannya itu melebihi sampai ujung kepala dan ujung kaki. Nah biasanya diikat di ujung sininya, kaki nyampe sini diikat di sininya, ya. Dan diikatnya jangan diikat mati ya, ya, permanen gitu ya, jangan, takut khawatirnya akan kesulitan lagi. 5 menit lagi, Masya Allah. Dan intinya begitu ya, diikat. Kalau ada lebih boleh kelebihnya itu diikat ke depan atau ke belakang. Jadi nggak ada khusus ya. Karena ada keyakinan harus dibelakangkan. Ada yang yakin juga didepankan. Itu bebas ya. Ketika yang lebih banget diikat, dilipat ya, dilipat kemudian setelah dilipat baru diikat di sini. Sebenarnya ini ininya ya, tadi videonya cara memandikan. Kok nggak bisa sedikit terkait sholat ya, mungkin banyak yang ini sholat hukumnya adalah fardu kifayah ya. Yang disolatkan adalah seorang muslim. Syaratnya sebagaimana kita mau melakukan sholat, yaitu tamyiz, kemudian berakal, terus
dalam keadaan suci, berwudu, ya. Syaratnya seperti syarat kita mau melakukan sholat biasa kita. Namun di dalam sholat jenazah itu hanya takbir saja, tidak ada ruku, tidak ada sujud. Kenapa? Karena inti daripada sholat jenazah itu adalah apa? Doa. Ya, inti daripada sholat jenazah adalah doa. Makanya kita boleh sholat di mana? Di kuburan. Kalau kita belum sempat mensolatinya. Ya, jangan sampai itu sholat. Katanya nggak boleh sholat di kuburan. Padahal itu sholat jenazah. Sholat jenazah karena tidak ada ruku, tidak ada sujud. Dan inti daripada sholat jenazah adalah apa? Mendoakannya. Makanya ketika kita takbir, kemudian kan di situ langsung membaca surat Al-Fatihah. Ini pun para ulama ada yang melonggar, tidak baca pun tidak masalah. Kemudian ada yang mengatakan bahwa itu rukun, ada yang tidak. Dalam sholat ini ya, dalam sholat jenazah. Kemudian takbir kedua adalah apa? Membaca sholawat. Itu pun sekali lagi ketika kita tidak hafal ya tidak masalah, tapi sebaiknya dihafalkan. Kemudian yang ketiga baru apa? Doa tadi. Doa Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa kabirina wa saghirina. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, dan seterusnya. Ya, ini doa yang panjang yang hendaknya kita hafal. Kalau seandainya kita ternyata tiba-tiba ada yang meninggal, kita ikut sholat, ternyata tidak hafal doanya, apa yang harus kita lakukan? Berdoa sesuai yang kita mampu. Ya, bahkan bahasa Indonesia pun boleh. Karena ini bukan sholat seperti sholatnya kita, sholat yang seperti fardu tadi ya. Maka di sini boleh kita berdoa dengan menggunakan bahasa yang kita bisa. Tapi alangkah baiknya tentu seorang muslim harus sesuai mengikuti teladan kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah setiap takbir kita mengangkat tangan atau tidak? Ini khilaf juga di antara para ulama. Ya, ada yang mengangkat, ada yang tidak. Antum silahkan. Mana yang lebih antum yakini, mengangkat atau tidak, itu tidak masalah. Kemudian yang terakhir ketika takbir keempat itu biasanya ngapain tuh sebelum salam? Itu disunahkan diam sejenak. Nah, para ulama ada yang menganjurkan di saat diam sejenak itu kita membaca doa. Doa apa saja, ya. Tapi ada juga yang mengatakan enggak ada doa, hanya berdiam saja. Dan kemudian baru setelah itu salam. Dan salamnya yang dianjurkan hanya 1 kali saja, ya. Kalau yang 2 boleh enggak? Ya tidak masalah. Tapi yang afdal adalah sekali. Itu sholat sholat jenazah. Adapun menguburkan. Ternyata di sini yang ditampilkan bukan yang lengkap. Tapi udah habis ya waktunya. Gimana? Gak apa-apa. Ringkas aja ya, singkat aja. Menguburkan, gitu ya. Dan ini luar biasa pahalanya. Rasulullah, siapa yang mensolati dan mengiringi jenazah sampai ke kuburan, itu akan diberikan pahala berapa? 2 qirot. Ditanyakan apa itu qirot, wahai Rasulullah? Seperti gunung Uhud pahalanya. Maka jangan sampai kita terlewatkan pahala yang seperti ini. Kalau kita sudah menyolatinya, maka kita mengiringinya. Dan yang menguburkan itu, dalam hal ini yang menguburkan adalah laki-laki. Tidak dianjurkan wanita. Ya,
wanita tidak dianjurkan menguburkan. Karena kalau wanita, meskipun itu adalah jenazahnya adalah jenazah wanita, ya, maka yang menguburkannya adalah laki-laki. Artinya yang masuk ke liang lahat. Bahkan wanita itu tidak dianjurkan untuk mengiringi jenazah, ya, tidak mengiringi jenazah. Kenapa? Karena memang wanita itu kan perasaannya lembut, ya, sehingga mudah menangis. Bahayanya kalau dia ketika sudah melihat, apalagi orang yang terdekatnya, ya, dikuburkan, ketika sudah masuk tiba-tiba nangis menjerit-jerit, ya, dan ini tentu akan mengganggu si mayit itu sendiri. Maka wanita sebaiknya tidak mengiringi jenazah ke kuburan. Kemudian waktu untuk menguburkan sebenarnya boleh kapan saja, ya, boleh kapan saja. Bahkan di malam hari pun tidak masalah. Karena pernah di zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita yang yang biasa menyapu Masjid Nabawi meninggal, dan meninggal di malam hari, diurus kemudian dikuburkan di malam hari juga. Sedangkan Rasulullah sedang tidur dan tidak diberitahukan. Ketika di pagi harinya Rasulullah SAW menanyakan tentang seorang wanita tadi. Kata Rasulullah, kenapa kalian tidak memberitahukan aku? Mereka menganggap bahwa ini wanita biasa, nggak ada kemuliaannya. Tapi di hadapan Rasulullah, dia adalah termasuk orang yang mulia. Karena dia termasuk mu'allakun bil masajid, orang yang selalu terpaut dengan masjid, adalah salah satu golongan yang akan dinaungi di hari kiamat kelak. Maka Rasulullah SAW beritahukan aku kuburannya. Maka Rasulullah SAW pun datang dan menyolatinya. Artinya di sini dalam hal waktu tidak masalah, kapan saja. Tapi yang terbaik adalah di waktu kita mudah bagi kita untuk menguburkannya, seperti di siang hari. Tapi kalau memang terpaksa harus malam, karena kita harus menyegerakan, ya, harus menyegerakan si mayit agar segera dikuburkan. Kalau meninggalnya dan selesai pemandian malam hari, ya sudah di malam hari, ya. Tapi dengan syarat tidak memudaratkan kita yang menguburkan atau si mayit itu sendiri. Nah, kemudian dalam menguburkan, ya, menguburkan nanti ketika dibawa si jenazah, sebaiknya yang mengiringi itu berada di depan, ya, di depan jenazah. Terutama orang-orang yang dianggap soleh, gitu ya, di depan, dan tidak ada bacaan apapun, diam, tidak ada ngobrol, tidak ada, sampai datang ke kuburan, ya. Dan tidaklah duduk seorang yang mengiringi sampai si mayit itu diletakkan di tanah, ya. Jadi enggak boleh ada yang duduk sampai si mayit itu diletakkan. Kemudian baru diletakkan. Dan terkait dengan lahat atau liang kuburan itu ada dua bentuk. Ada liang lahat, ada liang syak, ya. Tapi yang terkenal di kita adalah lahat, ya. Makanya disebutnya liang lahat. Apa liang lahat? Liang lahat itu adalah yang digali ke dalam di sisi dinding kuburan, ya, untuk memasukkan si mayit ke dalamnya. Adapun syak itu adalah bentuknya ada di tengah, ya, itu nama syak. Kedua-duanya boleh, gitu ya. Kalau ditanya yang utama yang mana? Tergantung. Kalau tanahnya tanah yang kuat, tidak mudah longsor, tanah liat, maka yang lebih afdal adalah liang lahat. Tapi kalau ternyata tanahnya kalau digali ternyata longsor, ini, maka yang afdal di sini adalah liang syak, begitu. Kemudian ketika si mayit diletakkan itu menghadap ke kiblat. Bahkan ada ulama Syafi'iyah, kalau dia
belum ternyata diketahui tidak menghadap kiblat atau kiblatnya salah, ketika dia menghadapkan dia menyangka kiblat ke kiblat. Ternyata ketika sudah dikuburkan ternyata bukan ke kiblat menghadapnya, membelakangi atau bukan ke kiblat. Maka boleh digali sampai segitunya. Artinya ini area ulama Syafi'iyah itu mewajibkan, ya, lebih kepada wajib. Kemudian ketika kita mau memasukkan si mayit itu diusahakan yang duluan itu apanya? Kepalanya, gitu ya. Kepalanya terlebih dahulu, artinya berarti kita letakkan si mayit itu di kaki kuburannya. Kemana dia? Seperti ini kaki, ya, ini kaki, di sini kaki, ini kepala. Maka si mayit itu diletakkan di sini, bukan di sebelah sini. Atau boleh juga di depan kiblat, dan ini kebanyakan di tengah masyarakat kita, ya. Dia di mana? Di arah kiblatnya. Dan kemudian diangkut dari sisi kepalanya sampai ke kakinya, begitu. Wallahu alam, mungkin untuk memperdalam dan memperluas bahasan mungkin nanti bisa diadakan tanya jawab. Mudah-mudahan Allah mudahkan karena waktunya tidak cukup, ya, untuk kita bahas keseluruhan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menjadikan tambahan ilmu bagi kita, dan mungkin bagi yang sudah tahu ini menjadi pengingat lagi bagi kita, dan ya bagi yang belum tahu mudah-mudahan ini menjadi penambah ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap langkah kita dan memberikan pahala atas usaha kita dan menjadikan kita senantiasa istiqomah di atas sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik, ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ya, kita sudah menyelesaikan praktek pengurusan jenazah, terkhusus memandikan dan mengkafani. Alhamdulillah, mudah ya? Mudah ya? Insya Allah nggak ada yang sulit, ya. Hanya terkadang masyarakat kita aja yang mempersulit. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Bahkan praktek-praktek yang tadi kita lakukan itu pun sebenarnya hanya memudahkan saja caranya. Karena caranya itu sendiri itu bebas. Makanya tadi didapati ada yang mau membuka kain yang menutupi auratnya ketika dia mau ditutup kain jenazah, itu ada dua versi katanya tadi itu. Ya, ada dua versi. Ada yang ditutup dulu, sudah dibungkus, digini baru ditarik. Ada yang tadi begini, ada yang begini, baru jangan ditutup dulu, baru ditarik. Itu kan khilaf ya. Iya. Tapi ini praktek itu ya. Intinya tidak masalah mana yang mudah bagi kita. Ya, mana yang mudah bagi kita untuk kita lakukan, itu yang kita lakukan. Intinya jangan mempersulit dan jangan menyakiti mayit, itu aja ya. Dan menutupi jenazah itu sekali lagi hanya untuk menutupi auratnya saja. Tidak perlu ada keyakinan ini, keyakinan itu, yang itu sebenarnya mempersulit kita. Sunnah Nabi itu insya Allah mudah. Ya, jika kita mau kembali kepada ajaran Islam sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW, itu kita prakteknya apapun insya Allah mudah. Karena Nabi tadi mengatakan apa? Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Siapa yang berlebihan, siapa yang mempersulit, pasti dia akan dikalahkan. Tapi mungkin itu
Untuk selanjutnya silahkan jika ada yang ditanyakan, fadhal. Atau udah paham semua ya, nggak perlu ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua bulu, kecuali bulu ini ya, bulu dada juga dicukur. Nah, kalau ada bulunya, semua bulu dicukur. Ya, kumis, ketiak, rambut, tapi nggak dibotak ya, dicukur aja, dirapihin, gitu. Nah, Allah. Gimana? Nah. Bismillah, izin bertanya untuk menyampaikan, tadi Ustadz menyampaikan berita kepada orang lain tentang berita kematian yang sering Ana dengar di lingkungan sekitar Ana yang mungkin belum paham tentang ilmu ini, tauhid dan juga sunnah. Banyak sering mengumumkan lewat pengeras suara di masjid. Apakah itu disunahkan atau bagaimana Ustadz? Itu termasuk yang tidak masalah insya Allah. Mengumumkan diumumkan di speaker, di mic, biar hanya sekedar memberitahu aja. Atau juga nggak masalah dari per orang. Biasakan untuk memudahkan aja, memberitahukan agar lebih menyebar kemana-mana. Daripada kita datangi setiap orang, si fulan meninggal, itu kan lebih merepotkan. Itu untuk memudahkan saja insya Allah. Nah, tapi tujuannya sekali lagi hanya untuk memberitahukan, bukan untuk membangga-banggakan, untuk agar orang lain ikut berduka cita, bukan. Tapi untuk memberitahukan dan kemudian mengurus jenazahnya, begitu. Wallahu a'lam. Dan tadi terkait, maaf Pak Doni, tadi untuk membuka ketika di kuburan itu. Ketika Anda tadi sampaikan boleh dibuka wajahnya, tapi bukan berarti dicopot ya ininya, pocongnya, enggak dicopot. Dia tetap aja diikat, cuman bagian yang akan menyentuh tanah itu aja yang dibuka. Adapun sebelahnya itu tidak perlu. Itu kalau mau dibuka. Kalaupun tidak dibuka, itu pun tidak masalah, dan itu yang lebih umum. Cuman itu juga ada salafnya insya Allah kalau untuk dibuka. Cuman keumuman di masyarakat kita dibukanya semuanya, itu yang jadi masalah. Wallahu a'lam. Cukup ya. Nanti. Misalkan jarak rumah duka dengan pemakaman tidak terlalu jauh, apakah lebih utama ditandu? Dan kalaupun ditandu, apakah memang ada syariat membaca la ilaha illallah? Syukran. Oke. Iya, kalau yang dekat ya asalnya memang ini dipikul, digotong, dan tidak pakai mobil ini ya, karena nggak ada di zaman Rasul mobil. Artinya nggak masalah pakai ambulan karena jauh jarak, nggak masalah. Tapi kalau dekat seperti itu ya udah digotong aja, dan tidak ada bacaan khusus apapun. Bahkan kita disunnahkan, dianjurkan itu diam. Nggak ada ngobrol, nggak ada ngomong apa-apa. Justru yang harus kita lakukan adalah mengingat kematian. Bahwa kita ketika kita menggotong, gitu ya, meminggul memikul. Ketika kita memikul, kita yakin, kita sadar bahwa suatu saat saya yang akan seperti ini. Itu tujuan kita. Jangan justru kalau dengan membaca ini, membaca itu menyibukkan dari mengingat
kematian itu sendiri. Maka tidak ada bacaan apapun apalagi yang disandarkan tadi la ilaha illallah. Ini kan bacaan yang baik, iya baik, cuman penempatannya yang tidak baik. Begitu, wallahu a'lam. Nah, yang pengantar yang bukan memikul, apakah bagusnya pakai kendaraan apa tidak? Tidak perlu pakai kendaraan. Cuman ketika pulangnya boleh pakai kendaraan. Misalkan jauh lumayan dari sini ke mana nih? Ke Lebak Bulus. Saya jalan kaki aja. Enggak masalah, masih dekat kan Lebak Bulus ya? Hah? Oh jauh ya? Apa nih? Di mana yang dekat di sini kuburan? Iya, misalnya di sini lumayan 2 kilo 3 kiloan lah gitu jalan kaki. Perginya jalan kaki, pulangnya naik kendaraan itu enggak masalah. Karena Rasulullah SAW pernah beliau ditawarin ketika berangkat ditawarin naik kendaraan. Beliau menolak. Begitu beliau pulang ditawarin, beliau terima. Maka ditanyakan kepada Rasulullah, kok begitu wahai Rasulullah? Tadi menolak, sekarang menerima. Kata Rasulullah, iya karena tadi para malaikat ikut mengiringi kita. Dan mereka berjalan. Kayaknya beliau tidak menerima. Hanya ketika pulang beliau terima. Begitu, wallahu a'lam. Nah, tafadhol. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz mau bertanya, apakah ada kesunahan untuk siapa-siapa yang menerima jenazah ketika mau dimasukkan ke liang lahat? Jazakallah khair. Maksudnya menerima apa nih? Menyambut yang posisi di liang menyambut lahat. Ya. Nah, menyambut dari ini. Ya. Ya, di tengah masyarakat kita katanya yang ini keluarganya yang kuat aja. Yang dia kuat. Kalau yang keluarganya tapi lemah gimana? Ya yang kuat aja, yang enggak ada ketentuan di sini. Ya, kalau tadi mandi memang dari pertama yang diwasiatkan. Berikutnya ayahnya atau kakeknya atau dan kerabatnya gitu ya. Tapi kalau ketika menguburkan siapa aja enggak masalah. Dan sekali lagi kalau kita ingin berbakti kepadanya, ya sudah, kita sebagai saudara harus mampu gitu. Wallahu a'lam. Nah. Menyambung pertanyaan yang sana tadi Ustadz, ketika yang di bawah itu ketika tanah sudah mulai dimasukkan diuruk itu apa harus tanahnya diinjek-injek apa enggak diinjek-injek apa gimana Ustadz? Yang mana? Yang saat dikubur kemudian diuruk? Iya. Diinjek-injek mah untuk ini aja biar padat. Oh gitu. Biar padat, enggak ada keyakinan di situ. Hanya biar padat, biar enggak rongsor gitu aja. Nah, jadi enggak masalah yang salah. Itu berarti itu tidak termasuk salah satu menyakitin mayat? Enggak. Kalau mayitkannya di pinggir di bawah tebing, dan dia sudah ditutup dengan papan, ada longgar di situ. Makanya ketika kita menutup itu diusahakan ada longgar. Ya, dengan si mayit enggak nempel dengan tubuhnya langsung. Makanya biar tadi enggak miring, biar enggak balik, ya, diganjalnya dengan batu atau bata atau tanah, ya, biar enggak miring. Dan si papan itu usahakan jangan nempel gitu, ke tubuhnya langsung, begitu. Nah. Ini dulu apa itu dulu? Harusnya yang terdekat dulu. Oh gitu ya. Nah, bismillah. Semoga Allah selalu merahmati para ulama, ustadz, beserta keluarga dan juga seluruh kaum muslimin. Izin bertanya Ustadz terkait hal-hal yang wajib
bagi keluarga tadi ya salah satunya melunasi hutang-hutang. Nah itu biasanya yang saya tahu sih biasanya kan sebelum melaksanakan sholat jenazah itu biasa keluarga bilangnya menanggung hutang-hutang si mayat gitu Ustadz. Nah itu cukup seperti itu atau memang harus dibayar dulu baru bisa dilanjutkan? Enggak, ya itu ana salah letakkan sebenarnya itu masuknya menyegerakan itu ke sunnah. Maksud ana itu tadi wajib membayar bukan menyegerakannya. Tadi tertulis menyegerakan ya? Kayaknya tertulis menyegerakan. Yang wajib itu adalah membayarnya. Adapun menyegerakannya boleh, itu hanya anjuran, sunnah. Iya biasanya hanya baru sekedar dibilang jika ada yang memiliki hutang atau masih ada yang tertahan ditanggung oleh keluarga seperti itu Ustaz. Apakah itu seperti itu cukup? Iya, tapi dibayar nanti. Iya, jangan sampai nggak dibayar. Walaupun jenazahnya sudah dikuburkan, dibayarkan boleh ya Ustaz? Iya, makanya Rasulullah ketika beliau mau nyolati, beliau bertanya, apakah si fulan ini punya tanggungan hutang? Punya. Beliau nggak mau menyolati, silahkan kalian sholatkan. Tapi Rasulullah nggak mau menyolati. Dan di suatu hari Rasul bertanya juga, apakah si orang ini punya hutang? Si mayit lain ya. Apakah punya hutang? Punya. Beliau nggak mau nyolatin, tapi ada seorang sahabat yang menjamin, Rasulullah, saya yang akan membayarkan hutangnya. Rasul pun menyolatinya. Keesokan harinya Rasulullah bertanya, apakah sudah dibayarkan? Belum. Gimana? Cepat suruh bayar. Biar enggak terkatung-katung di sana ruhnya. Karena nafsul mukmin itu mu'allakun. Ya, ruhnya si mayit itu terkatung-katung nanti kalau dia punya hutang. Nah, syukur Ustaz. Apa? Bismillah, assalamualaikum ilaikum ya Ustaz. Jazakallahu khair atas segala ilmu dan nasihatnya. Semoga menjadi catatan pahala bagi Ustadz, keluarga, dan orang-orang yang Ustadz sayangi. Izin bertanya terkait hadis atau larangan siapapun yang sedang junub, yang tadi malamnya berhubungan dengan pasangannya, apakah itu tidak boleh masuk ke liang lahat gitu Ustadz, untuk membantu? Nah, iya, Rasulullah pernah bertanya ketika menguburkan putrinya atau Utsman bin Mad'un. Beliau bertanya kepada para sahabat, siapa yang tadi malam tidak berhubungan suami istri? Maka salah sahabat Tolha kalau nggak salah, beliau, saya Rasulullah. Maka beliau yang diperintahkan untuk masuk ke liang lah tadi. Berarti di sini dalil bahwa kalau yang tadi malamnya berhubungan, ini tidak disarankan, tidak dianjurkan. Wallahualam larangannya ini apakah larangan tanzihiyah atau tahrim? Larangannya ini larangan sekedar makruh yang dikenal kita atau memang larangannya haram? Wallahualam. Tapi yang jelas kalau kita memang merasa sudah semalamnya berhubungan, sebaiknya kita hindari. Gitu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz buat ilmu yang diberikan. Jazakumullah khairan. Menyambung mengenai hadis bahwa Nabi SAW tidak mau menyolatkan sahabatnya yang meninggal dalam keadaan masih berhutang. Pertanyaan saya, apakah Nabi juga melarang sahabat-sahabat lain untuk menyolatkan? Sepertinya sih tidak ya. Tidak ya. Jadi kalau kita teruskan hadis tersebut, Nabi tidak melarang sahabat yang ingin menyolatkan. Cuman hanya Nabi aja yang tidak menyolatkan. Demikian Ustaz ya. Iya. Ya, jazakallah khair. Ya makanya tadi ketika beliau bertanyakan apakah dia punya hutang? Punya. Kata Rasulullah, silahkan kalian sholatkan. Ini menunjukkan berarti sahabat menyolatkan. Kenapa beliau tidak menyolatkan? Salah satu faedahnya adalah untuk memperingatkan kita
Jangan bermain-main dengan hutang. Dan juga ini terkhusus bagi mereka yang ditokohkan atau yang punya kedudukan tinggi. Adapun kita yang biasa ya nggak masalah menyolatkan. Itu khusus orang yang terpandang ya, orang yang punya atau diikuti, ditokohkan, maka sebaiknya tidak mensolati orang yang berhutang. Nah, tafadhol. Ya. Ustaz, izin bertanya, saya hanya menyampaikan tadi ada jamaah atau peserta yang ingin bertanya bagaimana kalau ada orang mabuk meninggal masih beraroma alkohol, apakah diurus seperti layaknya muslim yang lain, dimandikan, dikafankan dalam keadaan mabuk itu? Fadhol syukran jazakallahu khair. Nah, selama dia muslim dan mabuk itu minum khamr tidak mengeluarkan seorang dari keislamannya. Berarti seperti biasa seorang muslim diurus. Bahkan malah berbuat dosa ya apa saja yang dosanya intinya tidak membuat dia murtad dari Islam, ya kita perlakukan seperti muslim yang lain. Adapun setelahnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Ada lagi? Nah. Bukan wajib dianjurkan. Oh, dianjurkan berwasiat. Iya. Maksud saya itu wasiat terkait dengan apa tuh Ustaz? Terkait apa aja kalau ada yang ingin diwasiatkan. Kalau ingin ada memberikan wasiat misalkan Bapak punya harta ingin diberikan kepada masjid apa-apa gitu. Maka kasih tahu ke anak-anak bahwa saya memberikan harta, tolong diberikan ke si fulan atau ke tempat ini, ke tempat itu. Ini kan wasiat. Nah, kalau bisa mah ditulis. Karena ditulis itu lebih kuat daripada hanya sekedar diucapkan, karena terkadang diucapkan itu lupa kadang. Kalau ditulis ada tulisannya, begitu. Makasih Ustaz. Nah. Si fulannya itu anaknya bukan. Kalau anaknya enggak ada wasiat. Kalau dari harta warisan, kalau untuk yang dia ahli waris enggak perlu diwasiatkan karena otomatis dia dapat. Wasiat ini untuk orang lain. Tapi wasiat ini tidak boleh sepertiga, tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Jadi hartanya 100 juta, sepertiga dari 100 juta berapa tuh? Dikeluarkan. Baru dibagikan warisan. Nah, sebelum warisan dibagikan, ya wasiat dulu dikeluarkan. Nah, tapi kalau untuk mewasiatkan ke anaknya si fulan harus nanti kasih sekian lah, jangan. Ya, wasiat seperti ini wasiat yang batil. Ya, karena wasiat itu tadi ada yang sunnah, ada yang wajib, dan ada yang batil. Kalau itu bertentangan dengan syariat, maka tidak ditunaikan. Begitu, wallahu a'lam.
Iya. Apakah hutang juga sama pembagiannya dengan laki-laki? Kali ini nggak ada ketentuannya. Tapi kalau memang mau seperti warisan pun nggak masalah, gitu ya. Ya, dia kan perempuan, gitu ya. Dan dia ditanggung oleh suaminya, ya boleh. Gitu. Kalaupun mau sama nggak masalah, karena nggak ada ketentuan khusus kalau untuk melunasi hutang. Yang penting ada yang melunasi hutang tersebut. Nah, wallahu alam. Ustadz, izin tanya, kalau misalnya ada mayat yang udah ditemukan berapa hari yang udah mulai membusuk, itu gimana cara memandikannya? Dia ditemukan sudah membusuk lah. Tapi masih ada tubuhnya. Ya. Dimandikan seperti keumuman. Seperti biasa, ya. Kalau dia masih ada, bahkan kalau kita hanya menemukan bagian tangannya saja, atau bagian badannya tanpa kepala, tanpa kaki, tetap diurus seperti diurusnya mayat keumuman. Kalau bisa ketemu nanti diusahakan dicari dulu. Kalau memang sudah tidak ketemu, ya sudah dikuburkan dengan seadanya. Tapi kalau ditemukan, ya nanti disatu-satukan begitu dengan tubuh-tubuh yang lainnya. Walaupun sebenarnya pada akhirnya tubuh itu ya akan hancur gitu. Nah, tadi sebelum, jangan lupa ya, karena tadi praktek banyak yang dilewati gitu ya. Tadi ketika mengkafani diusahakan dikasih minyak wangi ya. Ini sebenarnya fungsinya untuk ini, untuk menghindari bau yang tak sedap. Jadi di minyak wangian itu seperti kain kafannya dikasih minyak wangi, 3 lapis itu semua dikasih minyak wangi, bukhor ya, kalau aslinya bukhor. Kalau nggak ada bukhor ya yang lain. Yang penting tujuannya adalah karena mayit itu lama kelamaan akan membusuk, akan bau. Nah, ini agar tidak terjadi itu dan ingin menutupi aib si mayit, makanya diberi minyak wangi biar baunya tetap enak gitu diciumnya, tidak bau. Dan bagi yang memandikan, ini pahala yang besar. Kalau dia ikhlas karena Allah dan menyembunyikan aib si mayit. Ya. Jangan sampai, makanya kalau yang memandikan itu orang yang benar-benar terpercaya. Jangan yang comel gitu ya. Sedikit-sedikit diceritakan, apa aja diceritakan ya. Termasuk aibnya. Maka ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika setelah memandikan dianjurkan, bahkan wajib kita mandi. Ya, bagi yang memandikan jenazah, maka dia diwajibkan untuk mandi. Adapun setelah mengiringi jenazah itu tidak ada mandi. Ya, karena di tengah masyarakat kita kalau habis nganterin jenazah itu harus mandi, itu enggak. Itu cukup berwudu saja. Gitu. Nah, sudah? Insyaallah. Nah, keluarga yang masih jauh, jadi anaknya mungkin yang belum pulang, jadi ditunggu, akhirnya menginap begitu. iya. Jadi penguburan, bagaimana Ustadz? Jazakallah. Tadi disampaikan bahwa yang terbaik adalah menyegerakan. Tapi kalau kita harus menunggu, tapi menunggunya tidak berlarut-larut, itu tidak masalah. Misalkan matinya sore hari, kemudian
ditunda sampai besok sambil menunggu keluarganya, itu enggak masalah. Tapi kalau kita nunggu yang dia dari datangnya aja harus berhari-hari, maka ini tidak perlu ditunggu. Kalau menunggunya sebentar ya enggak masalah. Tapi kalau berlarut-larut jangan. Sebaiknya disegerakan. Makanya kalau dia ingin menyolatkan, ya solatkan nanti di kuburan, begitu. Sudah ya? Cukup ya. Baik. Barakallahu fiik ya. Wallahu alam, ini mungkin yang bisa disampaikan. Yang salah datangnya dari pribadi anak sendiri dan dari kebodohan serta dari syaitan. Adapun yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Anda mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukur Ustaz.